Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang sangat menarik. Bahkan untuk saya yang sering mencoba-coba Linux, ini adalah salah satu pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan biasanya. Ini adalah Phenom Linux. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Phenom Linux, Anda bisa mengunjungi website resminya di phenomlinux.org, di mana di sini Phenom Linux merupakan sebuah distribusi Linux yang source based, berarti tidak menggunakan basis Arch Linux, Debian, Ubuntu dan semacamnya. Dia benar-benar independen, kemudian lightweight, ringan, dan ditargetkan untuk pengguna yang berpengalaman atau untuk Anda yang ingin mencari pengalaman lebih saat mempelajari Linux. Ya, versi terbarunya versi 2.1, dan jika Anda ingin mendownloadnya, Anda bisa mendownloadnya dari OSDN atau dari SourceForge. Kenapa ukurannya bisa kecil, hanya 1,2 GB? Karena memang tujuan pembuatannya memang dibuat seminimal mungkin, tapi tetap highly customizable, tanpa menggunakan sistem D dan tidak menggunakan software-software besar seperti yang digunakan di GNOME. Sebagai alternatifnya, OpenBox dipilih sebagai model tampilannya. Lalu di sini Anda bisa mendapatkan informasi link, kontak, dan donasi. Silakan nanti Anda explore saja di website resmi Phenom Linux di phenomlinux.org. Dari sisi popularitasnya, jika kita mengacu ke distrowatch.com, di sini kita bisa mendapat informasi tentang Phenom Linux. Yang pertama, sifatnya independen, negara asalnya adalah negara tetangga kita, Malaysia, arsitekturnya 64 bit, desktop open box, statusnya aktif, dan peringkat saat ini di rankingnya distrowatch.com ada di 112, ya hampir masuk 100 besar. Kemudian di sini masih ada informasi lain, distribusinya model rolling release terinspirasi dari Kruk. Lalu init sistemnya menggunakan sysv, lalu untuk software package-nya menggunakan pendekatan port seperti yang ada di BSD. Lalu untuk package management tool, mereka membuatnya sendiri dengan nama Scratch PKG. Lalu OpenBox dan installernya menggunakan text mode. Kemudian di sini kita juga bisa mendapatkan informasi tentang paket apa saja yang dibawa di versi 2.1 yang ukurannya hanya kisaran 1,2 GB itu. Tidak banyak yang berwarna hijau, tidak banyak yang baru memang, dan secara umum di sini paket yang dibawa ya sangat sedikit karena memang tujuannya seminimal mungkin, yang penting fungsionalitas ya yang dibutuhkan oleh pengembang awalnya sudah tercapai terlebih dahulu. Kemudian secara user atau reader ratingnya di sini 9,4. Kita coba cek. Yang pertama rating 6 ini karena dia merasa kurang mendapatkan dokumentasi. Kemudian rating 10 perfect di sini karena terkesima dengan ukuran RAM usage-nya yang hanya kisaran 130 MB. Nanti kita tengok saja. Kemudian rating 10 lagi di sini karena minimal, ringan, dan package manajernya menakjubkan. Ya, seberapa menakjubkan nanti kita lihat saja. Itu dari sisi informasi yang diberikan dari distrowatch.com. Saat Anda menjalankan Phenom Linux untuk pertama kali, Anda akan disambut oleh welcome message seperti ini. Informasinya hampir sama, kemudian di sini juga diceritakan fitur-fiturnya seperti apa. Lalu Anda bisa menginstalnya dengan perintah Phenom installer dari terminal atau dengan menu install dari OpenBox menunya. Kemudian dari sisi penggunaan memori, di sini untuk mengakses menunya, Anda bisa menggunakan klik kanan, terminal, dan sudah ada NeoFetch by default di sini. Saat ini, memori yang terpakai 688 itu dengan kondisi saya menjalankan Firefox 2 tab. Ketika tidak sedang menjalankan memori atau menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan hanya 148 MB di sistem yang saya pakai. Ya, misalnya di sini kalau saya close Firefox-nya, kemudian saya jalankan lagi NeoFetch, ya memori saat ini 252 MB. Itu masih sangat ringan. Bahkan dengan kondisi 688 MB saja menjalankan dua buah Firefox itu masih dua tab Firefox, yaitu masih mendekati XFCE kondisi standar. Jadi luar biasa sekali penggunaan memorinya. Kemudian dari sisi kernel, di sini juga kernel yang cukup baru 5.10 dengan kernel terbarunya 5.14. Shellnya Bash, OpenBox, Archbox, terminal extern. Itu
dari sisi penggunaan memori dan informasi lainnya yang diberikan oleh NeoFetch. Kemudian secara user interface, Anda bisa mengakses menu OpenBox-nya dengan klik kanan dimanapun. Di bagian kiri bawah, Anda bisa mendapatkan akses ke workspace 1-4, tentu bisa dikonfig jumlahnya berapa. Dan tentu ini bisa diakses dengan kontrol ALT panah kiri kanan. Ya. Kemudian di sebelah kanan juga hanya ada tanggal dan jam yang kalau diklik, jam yang sangat minimalis, X-Clock. Oke, seperti itu. Kemudian dari aplikasi apa saja yang dibawa dengan ukuran 1,2 GB. Yang pertama hanya terminal, kemudian file manager. Di sini file manager yang dibawa adalah PCman FM 132 lightweight file manager, yang meskipun lightweight tapi tampilannya tentu cukup user friendly, tidak kalah dengan yang lebih populer. Web browser Firefox versi 89, lalu ada menu run command untuk mengakses program. Ya, kalau Anda langsung mengetikkan nama programnya seperti itu. Kemudian ada welcome, pesan yang tadi menyambut di bagian awal. Ada install Venom, ini text based installer. Lalu di sini ada 5 program CLI. Yang pertama Alsa Mixer untuk konfigurasi ya audionya, kemudian Network Manager UI, ya meskipun ya, TUI ya, Text User Interface, untuk melakukan manajemen networkingnya. Kemudian Midnight Commander, ya, semacam itu. Kemudian di sini juga ada HTOP untuk Anda memonitor sistem apa saja atau aplikasi apa saja yang sedang berjalan, termasuk penggunaan memorinya berapa saat ini. Ya, terlihat colorful dan keren sekali. Tentu akan memukau teman-teman Anda yang tidak terbiasa menggunakan Linux. Oke, kemudian yang terakhir adalah IRSSI, ini text based IRC client. Kemudian di sisi aksesoris ada Compton dan Bcom untuk konfigurasi OpenBox yang lebih lanjut. Di sini saya tidak bisa bercerita banyak, belum bisa bercerita banyak tentang Compton dan Bcom. Nanti Anda bisa mengunjungi Facebook group Linuxer Desktop Art kalau tidak salah. Ya, sepertinya banyak yang menggunakan Compton atau Bcom di sana. Lalu file manager ada di sini, ada LivePad juga untuk Anda yang membutuhkan text editor yang sangat simpel layaknya Notepad yang ada di sistem Windows. Itu di sisi aksesoris. Di bagian development kita masih mendapatkan satu lightweight IDE, ya Genie, bisa digunakan untuk coding, sudah tersedia by default. Kemudian selain Genie di network hanya ada Firefox, other hanya ada GMrun. Ini yang tadi itu. Ya, tidak jalan. Kemudian di setting di sini ada customize look and feel. Ya, untuk pengaturan kustomisasinya tentu. Lalu desktop preferences by default di sini tidak aktif, atau saya yang belum menemukan cara mengaktifkannya. Ya, silakan tuliskan komentarnya, saya belum menemukan aktivasi ini. OpenBox Configuration Manager, ini kita bisa melakukan pengaturan margin sampai ya appearance, intinya di situ. Lalu preferred application untuk mengatur aplikasi default untuk membuka perintah tertentu atau file tertentu. Kemudian di sisi sistem di sini hanya file manager muncul lagi, gparted, htop, uxterm dan xterm. Lalu di advanced setting ini pengaturan untuk ya OB menu yang sedang tampil ini, kemudian OpenBox menu, OpenBox yang ya script apa yang akan dijalankan saat kita menjalankan OpenBox ya, untuk modifikasi OpenBox-nya ya, gitu. Kemudian dari sisi kustomisasinya seperti apa, tadi di bagian setting customize look and feel, di sini ada beberapa widget bawaannya yang ya tentu dengan ukuran 1,2 GB jumlah yang tersedia sudah cukup. Bahkan menurut saya yang tidak diapa-apakan saja ini sudah cukup menarik. Kemudian dari sisi warna, icon theme, ada Adwaita, paper, dan paper mono dark, mouse cursor, ada beberapa window bordernya ini bisa kita
sesuaikan. Ya memang Anda tidak bisa mengharapkan tampilan yang bening transparan ala Cute Fish atau Dipin di sini, karena ya di sini menggunakan open box, lebih ke arah ringan dan responsifnya. Pengaturan font, kemudian toolbar dan toolbar icon size-nya bisa diatur dari situ. Kemudian untuk pengaturan wallpaper normalnya menggunakan desktop preferences, tapi karena saat ini saya belum atau memang tidak bisa diaktifkan, ya mungkin sayanya yang belum bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasinya di open box auto start. Ya, di sini ada konfigurasi bgfile pictures wallpaper 1.jpg. Berarti di file manajernya di bagian picture di sini ada wallpaper 1. Nah, ada opsi wallpaper yang lain, wallpaper 2 dan 3 di sini. Berarti kalau misalnya kita ingin mengganti wallpapernya, ini sejauh yang saya tahu karena saya mungkin belum cukup berpengalaman dengan sistem Phenom Linux ini, kita tinggal ganti saja wallpaper 1 ini dengan wallpaper 3, simpan, logout, nanti ketika login sudah ganti wallpapernya. Ya, itu yang baru saya tahu dengan keterbatasan ilmu saya sekarang. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru sekarang. Menambahkan aplikasi baru di sini tidak ada menu yang menggunakan graphical user interface, jadi kita tetap menggunakan terminal. Di sini perintah yang digunakan adalah masuk sebagai rootnya dulu, sudo scratch install, misalnya Inkscape, salah tulis. Nah, membutuhkan root access, jadi perlu ditambahi sudo scratch install Inkscape, resolving dependencies, dan Inkscape tinggal diketikkan Y saja, nanti proses instalasinya akan berlangsung. Dan sistem seperti ini rasanya benar-benar cepat, di mana saya tidak perlu melakukan ya semacam sudo apt update dan sebagainya, langsung prosesnya berjalan dengan sangat instan. Ya, langsung resolving dependencies muncul. Ada 17 package yang harus diinstal. Sangat responsif. Kemudian untuk menginstal Phenom Linux ini ke sistem yang Anda gunakan, Anda bisa menggunakan install Phenom, dan di sini yang ya mungkin kesan sulit bagi pemulanya akan muncul, tapi sebenarnya tidak sulit-sulit amat, hanya masalah keterbiasaan saja. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita setting saat kita ingin menginstal Phenom Linux ke sistem komputer kita. Yang pertama, keyboard layout. Di sini kita bisa mengaturnya keyboardnya, kemudian partisinya. Perhatikan informasi yang ada di sini, ada partition table yang disupport MBR dan GPT. Dan kalau kita membuat yang GPT, kita butuh BIOS boot, butuh boot EV dan sebagainya. Ya, nanti Anda bisa melakukan modifikasi partisinya dengan CFDIS yang lebih mudah atau FDIS yang lebih advance. Kemudian ya di sini misalnya saya memilih yang mode basic saja. Ada free space. Saya sudah mengalokasikan 28 GB free space. Di sini saya set 27 untuk rootnya, 27G primary. Di sini tipenya Linux berarti. Lalu di free space new, sisanya berapa primary. Nah, di sini akan saya buat menjadi swap, berarti tinggal type-nya Linux Swap Solaris, lalu di write. Ya, kemudian Q. Lalu ada opsi pilih akses rootnya. Tadi yang nomor 1 adalah rootnya, ukurannya 27 GB. Saya enter saja file system ext4. Ada swap partisi yang ditemukan, ya tentu saja karena tadi saya membuat swap, gunakan SDA2. Ya, time zone tinggal kita set saja. Di sini saya memencet huruf J untuk Jakarta, kemudian hostname, ya ini standar saja, Phenom, kemudian lokalnya, ya di sini Indonesia,
user accountnya, login name-nya, Venom, password, masukkan password, root password, bootloadernya, install di harddisk yang keseluruhan ya, SDA, bukan SDA 12 tapi yang SDA yang totalnya. Ya, di sini setting yang tadi sudah saya lakukan muncul, bisa kita modifikasi lagi. Kemudian dengan klik install ini, maka kita akan mendapatkan suatu proses instalasi text based, tidak ada animasi gambar apapun. Yaitu kalau saya pencet yes, tapi ya karena kelamaan, sebenarnya tidak lama, 10 menitan itu sudah selesai. Hanya untuk keperluan video ini saya tidak akan sampai ke instalasi, tapi intinya dengan menekan yes ini akan ada proses instalasinya. Lalu kalau Anda exit atau batal ya tinggal exit saja. Itu untuk proses instalasinya. Kemudian apa yang diinginkan oleh developer Venom Linux ini, siapa target penggunanya sebenarnya? Ya tentu saja memang lebih ke arah pengguna berpengalaman, tapi bukan berarti Anda yang baru mengenal Linux tidak bisa menggunakan ini. Ya, silakan Anda coba saja. Kalau saya pribadi, saya menjumpai Linux ini akan sangat cocok untuk Anda yang hobi memodifikasi tampilan atau istilahnya apa ya, rising, ya melakukan customisasi tampilan Linux yang minimal, warna-warni seperti itu. Kemudian saya pun menemukan bahwa Venom Linux ini sangat cocok digunakan untuk Anda yang hobinya coding atau programmer, karena ya secara compiler bawaan di sini ada beberapa hal yang menarik. Kalau si compiler normally ada di kebanyakan distro, C++ juga ada, Python ya pasti, Python 391. Kemudian yang agak beda di sini ada Node.js. Ya, kalau Ubuntu jelas kalau ingin menggunakan Node.js harus menginstalnya manual, mengekstraknya manual, kemudian setpad secara manual. Tapi di sini sudah diberikan Node.js by default sehingga langsung bisa Anda gunakan untuk coding Node.js. Kemudian satu lagi yang menarik di sini juga sudah ada Rust compiler, sebuah bahasa pemrograman Rust versi 151. Ya, ini saya pun agak surprise melihat ini. Tadi saya jumpai saat saya melakukan testing untuk instalasi, kok ada Rust, berarti ada compiler Rust tersedia, dan ternyata ya. Oke, jadi Anda bisa melakukan banyak hal di Venom Linux meskipun dengan sistem yang standar. Ya memang bukan ditujukan untuk multimedia, ini tidak ke arah multimedia sistem standarnya, tapi tentu saja Anda bisa membuat Venom Linux ini menjadi platform yang minimalis untuk keperluan yang lain. Mau perkantoran harusnya bisa menambahkan LibreOffice, mau multimedia, Inkscape game bisa diinstal dengan mudah. VLC kalau Anda butuh harusnya juga ada di Scratch PKG yang mereka tawarkan. Oke. Seperti itu saja review saya tentang Venom Linux. Ini saya benar-benar ya terkesima dengan penggunaan memorinya yang sangat efisien, dan ya dengan kondisi seperti ini saya sangat merekomendasikan Venom Linux untuk Anda coba mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan Linux yang kita kenal secara umum, Ubuntu, Linux Mint, Debian dan sebagainya. Anda ketika mencoba ini akan mendapatkan suatu pengalaman yang benar-benar baru, dan tentu saja akan menambah pengalaman, menambah ilmu, seperti itu. Baik, begitu saja review saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.